Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya mengundang seseorang yang ahli di bidang Rusia ini ya. Karena beliau lama tinggal di Rusia, kuliah di Rusia, dan kita akan mengajak tamu kita ini untuk mendiskusikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rusia, karena akhir-akhir ini memang kita kan publik banyak tuh yang heran juga ya dengan apa yang terjadi. Misalnya kenapa kok Chechnya ya, pasukan Muslim Chechnya kok tiba-tiba membantu Rusia gitu. Ada yang bingung juga loh, kan Rusia itu komunis, kenapa kok bantu Rusia gitu ya. Terus apa betul sih Rusia itu pemerintahan yang komunis gitu kan. Terus kalau kita cek lagi tentang ini ya, bagaimana dulu Suriah gitu ya, kita tahu bahwa militer Rusia itu sangat berperan ya dalam perang melawan ISIS di Suriah. Kalau seandainya waktu itu Presiden Putin tidak memberikan bantuan militer ya pada tahun 2015 itu, mungkin perang bisa bertambah lama, atau bahkan yang mengerikan itu adalah bisa saja Damaskus jatuh ya, karena waktu itu sekitar 80% wilayah itu dikuasai oleh ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya. Ya, baik Mas Albert, tolong diceritakan nih kenapa sih kok bisa ke Rusia, ngapain waktu itu di sana? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dina untuk kesempatan saya datang di Zoom-nya dengan Bu Dina ini. Sempat kaget sebenarnya diminta sama Bu Dina ini. Akhirnya ya sudah. Kalau ditanya ngapain sih ke Rusia gitu ya, tentunya tidak munafik ya, tidak dimungkin bahwa itu karena cinta gitu ya Bu. Jadi Bu Dina tahu, mungkin nanti teman-teman yang lihat tahu bahwa belahan jiwa itu warga negara Rusia. Mungkin dari situ. Kemudian kalau ditanya selain itu apa ya, mungkin sama karena saya senang dengan pendidikan. Saya mengambil studi di sana hingga doktor di sana, kurang lebih 6 tahun lebih saya tinggal di sana. Belajar banyak tentang Rusia ya, selain dari keluarga saya, kemudian budaya, hingga politik, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian, apalagi yang ditanyakan, mohon maaf? Langsung ke Rusia atau gimana? Belajar apa tuh? Kuliah di bidang apa, Mas Albert? Oke, kalau di Rusia itu kan karena dia negara yang bukan English countries ya, dalam arti mereka punya bahasa sendiri ya, bahasa Slavik, bahasa orang Eropa Timur. Mereka punya bahasa namanya bahasa Rusia. Ya, jadi bahasa ini diambil dari nenek moyangnya Yunani sebenarnya. Dari bahasa Yunani kuno, kemudian diterjemahkan, dibikin baru untuk Eropa Timur, kemudian di daerah Rusia ini. Nah, karena saya belajar apa? Tahun pertama tentunya kita belajar bahasa Rusia dulu Ibu. Jadi selama kurang semester kita hampir kayak anak sekolah gitu, Senin sampai Sabtu bahkan masuk tiap pagi sampai siang selama 5 jam, 4 jam bahasa Rusia. Kemudian semester kedua baru matrikulasi. Kalau tadi anak IPS ya akan belajar tambah-tambah sejarah, geografi, politik, ekonomi dalam bahasa Rusia tapi dasar. Misalnya kata-kata ini apa, politik Rusia apa, sejarah Rusia gimana. Untuk ilmu pasti, ilmu IPA ya kita nyebutnya, ya belajar matematika, fisika, biologi, kimia dalam bahasa Rusia dasar. Jadi misalkan perkalian apa, hitung apa, dibagi apa, rumus ini dasarnya apa sih, seperti itu. Kita belajar itu. Kemudian selanjutnya saya belajar di S2 di Magister Ilmu Politik Ibu. Jadi kalau ditanya tentang politik Rusia, insya Allah saya paham. Karena memang saya belajar ilmu politik di sana, bahkan sangat murni Rusia. Kemudian setelah lulus itu saya S3-nya mengambil bidang jurnalistik dan komunikasi massa. Tapi tetap ketika ditanya nanti PhD-nya apa, karena ilmu komunikasi itu kan nggak jelas rohnya di mana gitu ya. Kalau HI kan jelas, ilmu politik kan, sosiologi jelas, ilmu sosial, kita bingung ya. Di Rusia nanti juga PhD-nya in political science sama. Kita karena akan pilih, kalau kita meneliti tentang bahasa dalam komunikasi otomatis ke linguistik, tapi karena saya tertarik dengan media politik ya otomatis ke politik, begitu Ibu Dina. Kemudian sempat juga cerita waktu tahun pertama saya tinggal di daerah Astrakhanskaya Oblast ya Ibu, itu di daerah Laut Kaspia, tidak jauh dari Chechnya, sekitar 3 jam. Kemudian S2 saya pindah ke kota Idris saya supaya tidak jauh ya, supaya nanti dua-duanya tidak jauh. Kalau mudik bingung, duitnya sedikit kan, ya udahlah saya berusaha pindah ke kota di timur jauh, Vladivostok dekat Jepang Korea.
supaya kalau mudik ya ke Indonesia aja, nggak usah mudik jauh. Kemudian S3 saya pindah ke Saint Petersburg gitu, Ibu, di utara sana. Baik, menarik. Nah, ini saya jadi penasaran nih, kan Mas Albert Muslim ya kan? Nah, terus kalau di sana gimana tuh? Katanya Rusia tuh dengar-dengar, ya maksud bukan dengar-dengar, saya tahu ya bahwa Rusia bukan pemerintahan yang komunis, tapi kan image-nya di masyarakat itu masih ada sebagian yang menyebut Rusia ini komunis. Dan komunis itu berarti anti sama agama gitu. Coba jelasin Mas Albert. Oke, terima kasih. Pertanyaan itu juga sama ketika dulu saya mau kuliah ke Rusia gitu. Pertentangan dari keluarga saya ketika mau menikah dengan orang Rusia juga dipertanyakan. Kemudian teman-teman ngaji saya ekstrim kanan, kan saya masih deket ya. Bahkan teman-teman saya kan masih apa ya, konservatif lah. Pas awal-awal berangkat, mereka tapi tahu. Untungnya mereka beberapa banyak membaca sejarah bahwa oh Rusia berarti ortodoks no ini. Nah itu paling dekat dengan Muslim seharusnya dibandingkan dengan Kristen yang lain. Ada beberapa yang mungkin literaturnya bagus di tempat ngajian saya. Oh itu paling dekat itu. Jadi di Rusia itu agama mayoritas itu ortodoks Ibu. Jadi memang tadi saya jelaskan bahasa Rusia itu kan dari bahasa Yunani ya. Jadi agamanya juga dibawa dari sana. Sana kemudian ortodoks lah yang berkembang saat ini memang di Eropa kan di Eropa Timur dan Rusia ya ortodoks itu. Kemiripan dengan Islam banyak lah misalkan. Puasanya ada, ibadahnya hampir mirip. Kemudian mereka juga dilarang sebenarnya makan babi, minum alkohol dan lain sebagainya. Jadi di Rusia itu komunis itu kalau yang jadi masalah di Indonesia sepanjang saya tahu adalah komunis itu sama dengan ateis, begitu kan, Dina ya? Iya, dikoreksi ya. Jadi seolah-olah bahwa komunis itu ya mereka tidak punya, padahal komunis itu kan paham ekonomi. Ya, paham ekonomi kemudian masuk ke politik, begitu ya Bu Dina. Tapi banyak masyarakat kita karena komunis yang timbul di Indonesia, sejarah kita tahun 65 itu kan, jadi beranggapan kalau orang komunis itu berarti dia ateis, dia punya agama, tidak gitu ya. Padahal di Indonesia juga kalau kita belajar sejarah bahwa tokoh-tokoh komunis Indonesia kan seorang agamis juga kan, banyak kiai di Solo misalkan itu kan seorang agamis. Cuma yang keluar informasi sejarah bahwa komunis ini melarang misalkan agama gitu ya di Indonesia. Kemudian pun di Rusia kan komunis, masa ada agama gitu ya. Kalau mungkin teman-teman dicek sekarang agama Islam terbesar di Eropa kan di Rusia ya Ibu ya. Bisa dicek penduduk terbesar Islam di Eropa itu di Rusia, bukan di Belanda, misalkan bukan tapi di Rusia. Karena apa? Memang satu, penduduknya Rusia kan paling gede ya. Wilayahnya paling gede 7 kali Indonesia, bisa dibayang 7 kali. Kadang-kadang kita nggak percaya, masa 7 kali nih? Kita kan udah gede ya, dari Sumatera sana, dari Aceh, kemudian sampai Papua kan udah gede banget. Rusia masih 7 kali gitu ya. Jadi agama di sana, satu, itu ortodoks yang paling gede. Yang kedua Muslim. Jadi Muslim di Rusia itu sekitar 20% itu. Dan menurut penelitian ilmuwan Rusia, sekitar tahun 2050 bisa jadi dia akan menyalip yang ortodoks tadi. Bisa jadi, tapi paling nggak akan hampir menyamai. Mungkin ya 50-60, bisa 40-60 misalkan, hampir imbang. Sekarang udah 25%. Nah ini didapat dari mana? Penduduk Muslim itu. Kemudian nanti ditanyakan, kok bisa Acehnya? Nah perlu diakui, dilihat bahwa teman-teman dia federasi ya. Banyak negara-negara bagian ya. Kalau di Amerika kan ada state-state, di Rusia itu ada provinsi ya. Provinsi itu sama kayak ini sebutnya oblast, kemudian ada republik. Nah, nanti ada provinsi, ada republik. Republik ini adalah negara-negara yang memang satu, sukunya beda, bukan suku Slavik ya, penduduk aslinya. Kedua, agamanya beda. Jadi mereka biasanya republik sendiri. Nah, kemudian nanti ada daerah otonom. Ya, ada 3. Daerah otonom misalkan ada daerah otonom itu namanya daerah Yahudi, Bu. Jadi diberikan satu wilayah sendiri. Ini siapa? Mereka yang lari dari camp dulu itu Auschwitz itu kemudian diberi wilayah sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau oblast itu berarti secara hukum perundangan dia menginduk di pusat, di Kremlin ya. Tidak ada peraturan dalam negeri. Ya. Kalau republik misalkan ya, Republik Chechnya ya. Itu kan bagian wilayah Rusia yang teman-teman mungkin ini kok negara muslim kok dia ngikut-ngikut nyumbang mau ngirimkan pasukan. Dia kan di bawah naungan Federasi Rusia gitu ya. Jadi ketika Chechnya menyiapkan ya jelas dia kan bagian dari wilayah Rusia. Bedanya apa? Ketika republik itu mereka boleh bekerja sama dalam bidang selain politik dan pertahanan dengan negara lain, misalkan ya Chechnya bekerja sama dengan Arab ya. Tentang masjid, pembangunan masjid, tentang agama boleh, pertukaran mahasiswa boleh, tapi tidak untuk politik. Tidak untuk pertahanan, itu harus lewat Kremlin, lewat pusat, seperti itu. Kemudian ada daerah otonom.
Salah satunya adalah apa namanya, di wilayah otonom namanya Birobijan atau daerah khusus untuk orang-orang Yahudi ya, di daerah itu dekat sama Jepang Korea sana. Bedanya apa ya? Otonomi mereka punya peraturan dalam negeri juga. Rata-rata di daerah republik atau otonom itu punya bahasa sendiri, bahasa lokal, agama sendiri, dan misalkan di negara muslim itu mereka ya hampir kayak kita, di Chechnya itu hari Jumat libur, ya. Hari besar agama Islam libur, tapi karena di kota lain yang provinsi enggak, karena mereka kan ngikutnya pusat, liburnya ya libur nasional saja gitu. Kemudian misalkan kita berbicara Chechnya itu kan, ini lanjut ke Chechnya apa enggak Bu? Mohon maaf. Ya, lanjut aja. Lanjut. Ini saya ngobrol Menarik sendiri sekali. 45 menit ini. Waduh, ngajari Bu Dina ini Mas. Jadi begini. Ya, sebentar Mas Tiadi, coba nanti sebelum ke Chechnya saya ingin tahu juga nih, kan tadinya Rusia ini bagian dari Uni Soviet ya kan. Uni Soviet ini kan memang rezim komunis kan gitu ya, pemerintahannya pemerintahan komunis. Nah, ketika akhirnya Uni Soviet bubar, itu apa yang terjadi dengan Rusia sebenarnya? Jadi dia tidak menggunakan sistem komunis lagi atau bagaimana, dan sekarang itu apa sekarang disebutnya? Apa liberal kah atau apa? Oke, terima kasih Bu Dina ya. Terkait kita kembali ke belakang, terus ya udah tahun 2000-an nanti. Kita menelik ke Uni Soviet ya, itu kan lahir ya, negara itu lahir setelah revolusi Bolshevik ya, itu 1917. Imperium Rusia jatuh ya. Ketika itu kenapa jatuh? Ya karena kerajaan atau Tsar Rusia ini kan udah hidup dari tahun 800 sampai 1900 ya. 1100 tahun lah. Jadi kemudian waktu itu apa namanya? Marxisme ya, yang berkembang di Eropa Barat kan sedang naik, di Perancis, kemudian di Jerman sedang naik, dan di Rusia udah 1000 tahun. Kaum bangsawan sudah berkuasa selama 1000 tahun. Kalau teman-teman bisa ke Rusia nanti bisa lihat bekas istananya itu banyak banget di setiap wilayah. Bisa bayangkan bisa bangun istana seperti itu, berarti kan sangat panjang sekali, masyarakat membayar upeti yang sangat panjang. Kemudian tahun itu 1917 ada revolusi, kemudian lahirnya si Lenin itu ya, yang mengidealis, mempunyai ide untuk menjungkalkan rezim bangsawan itu. Nah, setelah itu berubah menjadi Uni Soviet. Ya. Nah, jadi berubah dari kerajaan berubah jadi sebuah negara. Nah, di situ karena Lenin, kemudian ada Marxisme, ada Leninisme ya, diperlengkap lagi. Jadi teori Marxis kan punya teori. Dia punya teori tapi dia tidak pernah menggulingkan sebuah negara gitu kan. Dia punya teori sama si temannya Angel itu bahwa tidak bisa ini kalau seperti ini, bangsawan tidak boleh menguasai ekonomi. Rakyat kecil tidak akan bisa menikmati kehidupannya lebih baik begitu kan. Kemudian dilengkapi sama si Lenin ini, kemudian ditaruhlah ide-ide Maxim itu disempurnakan oleh Lenin menjadi sebuah negara di Uni Soviet itu. Nah, komunis itu apa? Ya di tahap ekonominya. Maksudnya apa? Contoh sederhana, di waktu Uni Soviet dari 1917 itu adalah, contoh, setiap masyarakat yang mempunyai tanah, misalkan 10 hektar, dia dihitung, Bu Dina. Oh, kamu untuk mengurusi keluargamu 3, misalkan, anakmu 3, sekolah hidup, hasil bumimu cukup 3 hektar saja. Nah, yang 7 hektar itu diminta sama negara. Tapi kamu tetap menggarap, menyelesaikan yang 10 hektar. Tapi hasil bumi 7 hektar itu setor ke negara. Dibagi ke siapa? Orang yang nggak punya lahan. Orang yang nggak punya lahan disuruh bekerja. Jadi bedanya adalah komunis itu, masyarakat dipastikan satu, punya penghidupan, penghasilan, punya pekerjaan, tempat tinggal. Nah itu berkembang sampai pemimpin dari Lenin, kemudian Stalin, hingga Khrushchev yang menerangkan bahwa setiap warga negara Uni Soviet pada waktu dulu, itu harus punya tempat tinggal satu orang minimal 18 meter itu. Makanya dibuat apartemen, ya, atau kuarter dalam bahasa Rusia, satu orang itu punya 16 sampai 20 meter, minimal itu 18. Jadi sudah menghitung kira-kira orang itu bisa hidup dalam satu ruangan itu berapa sih? Oh, 18 meter. Kalau kita mungkin studio gitu, 18 gede, jadi cukup ada tempat tidur, toilet, dapur, sudah. Kalau keluarganya 3 ya tinggal dikali, 18 kali 3, oh sekian. Itu semua dijatah sama pemerintah. Komunisnya seperti itu. Kemudian juga sempat ditanyakan Bu Dina, apakah benar ketika zaman komunis ya, Uni Soviet itu Islam ditindas misalkan? Pertanyaan sederhana pertanyaan sederhana dari saya adalah, ketika Islam itu tidak boleh berkembang, apa ya mungkin sekarang ada 25% penduduk Islam di Rusia? Ada Dagestan, mungkin teman-teman tahu si Nurmagomedov ya kan? Si UFC itu kan dia dari Dagestan, Republik Dagestan, tetangganya China. Itu negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, bahkan 99% ya, hampir 100.
kurangnya mungkin ya penduduk orang-orang Slavik yang mungkin memang satu dari nenek moyang diduga di sana, kemudian dikirim dari Kremlin. Apa yang mungkin? Apa mungkin ada Republik Tatarstan Kazan, ya kan? Yang teman-teman juga tahu di sana. Kemudian ada satu provinsi, ada republik juga yang lebih besar itu namanya Bakostartan ya, itu Baskir. Itu 4 juta penduduk muslimnya. Dengan misalkan ya apa namanya? Komunis berkuasa dari tahun 17 sampai 90-91 ya. Kurang lebih 70 tahun lah. 70 tahun itu kan berarti kurang lebih 2 generasi ya Bu ya. Ketika 2 generasi itu dipepet untuk apa namanya menjalankan agamanya, mungkin nggak dari tahun 91 sampai sekarang. Itu berarti tahun 2020, 30 tahun muncul sejumlah 30 juta orang muslim. Bisa nggak Bu? Kan nggak bisa. Yang perlu saya luruskan adalah, iya, menjalankan ibadah dibatasi, iya. Maksudnya apa? Tidak boleh di tempat-tempat secara kayak kita lah. Azan pakai toa itu yang nggak boleh keras-keras gitu ya. Masih boleh beribadah, identitas agama tidak boleh dikeluarkan. Dibatasi. Tapi teman-teman muslim sepanjang saya survei di sana selama 6 tahun lebih itu, nenek moyang mereka masih bisa menjalankan. Kalau enggak ya sekarang yang usia-usia kecil nggak mungkin. Seperti itu Bu. Jadi masih boleh cuma dibatasi. Kalau teman-teman nanti ke Rusia pasti akan melihat sebuah bangunan yang mirip sama masjid begitu kan. Tapi itu bukan masjid, itu gereja ortodoks gitu loh ya. Kalau memang religius itu dibatasi zaman Lenin, Stalin, Khrushchev, ya nggak mungkin ada gereja-gereja segede-gede itu kan Bu. Ngapain pemerintah bangun tempat agama seperti itu kan? Lah yang mbok wis bangun fasilitas untuk masyarakat. Itu salah religi. Kemudian komunis itu yang teman-teman perlu lihat adalah kalau di Rusia itu pendidikan gratis ya. Kesehatan gratis, tidak perlu bayar BPJS Bu. Orang Rusia nggak perlu bayar BPJS. Jadi lahir cepat, misalkan ya, kita selesai cepat di rumah sakit, otomatis sudah bisa langsung terdaftar di asuransi. Mau periksa ke dokter manapun bebas, asalkan pemerintah. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang punya duit mau yang lebih bagus ya ke swasta itu bayar. Tapi kalau ke misalkan puskesmas, rumah sakit pemerintah semua gratis dan tidak perlu pengantar-pengantar dari desa dan lain sebagainya, itu langsung semua gratis. Pun pendidikan gratis sampai perguruan tidak perlu bayar. Kecuali memang keluarganya itu mampu mau sekolah yang internasional, yang swasta itu harus bayar. Begitu Ibu. Sebentar Mas Albert, yang diceritakan ini Rusia hari ini atau waktu zaman Soviet dulu? Yang barusan yang gratis tadi itu. Nah, nanti kan tadi 90-91 ya, ada namanya Glasnost dan Perestroikanya si Gorbachev ya. Apa namanya? Bahwa reformasi kalau ekonomi. Saya belajar waktu SD, nggak tahu Budina ya, bahwa itu adalah pahlawan yang memunculkan keluarnya Rusia dari masa kelam gitu kan. Adanya timbul pemimpin Gorbachev punya ide Glasnost dan Perestroika itu kan. Kita belajar di ya artinya ya. Iya. Ya. Tapi faktanya kalau dia memang pahlawan, kenapa dia cuma 1 tahun, Bu? Ya kan. Saya di sana belajar, oh ternyata dia bukan pahlawan, gitu. Dia anteknya Amerika gitu loh. Karena dia kan Uni Soviet hancur. Jadilah Federasi Rusia, jadilah Asia Tengah, negara Stan dan Eropa Timur. Ya kan? Yang sekarang mulai revenge ke Rusia gitu kan. Jadilah itu. Jadi setelah itu adanya Glasnost dan Perestroika, jadi negara diberikan kebebasan, mau ikut dengan Rusia silahkan, diberi kemandian. Ternyata apa? Setelah Glasnost itu kan hancur, negara kan tidak hampir sekitar 16 negara bagian ya, pecahan Uni Soviet itu yang masih bertahan Eropa aja kan Bu, Eropa Timur aja kan, Asia Tengah sampai sekarang kan nggak bisa mereka lepas dari inangnya kan. Nah, ketika tadi ditanya, apakah yang gratis pendidikan, kesehatan itu dulu atau sekarang? Nah, komunis secara ekonomi, politik itu sudah selesai tahun 1991. Sekarang kalau bisa dibilang sosial demokratis, begitu kan Rusia itu. Tapi warisan-warisan komunismenya masih. Misalkan, pendidikan masih gratis, begini. Kesehatan masih gratis. Kemudian ada tunjangan untuk anak, misalkan ya. Kita sering mendengar ya bahwa di negara-negara maju dan bahkan Rusia, ketika orang punya anak itu akan diberikan subsidi oleh pemerintah. Jelas, gitu ya. Pemerintah Rusia karena wilayahnya 11 kali atau 7 kali ya, lupa tadi saya bilang, itu memberikan subsidi bahwa
mendorong untuk masyarakat mempunyai anak. Karena perbedaannya di sini, Bu, kita di Indonesia atau negara Muslim selalu beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki gitu kan. Kalau orang Rusia lebih realistis. Aku punya anak, aku bisa nggak kasih makan dia, belikan baju dia, kasih sekolah dia yang bagus, bisa nggak? Gitu. Kita kan nggak seperti itu. Ntar juga ada rezeki gitu kan. Nah di sana rata-rata ya sudah satu gitu. Ada yang mau lebih didorong. Gitu ya. Misalkan mau punya anak 2, 3, itu nanti pemerintah akan memberikan insentif. Ya, itu kalau belum punya rumah nanti bisa diberikan rumah itu, apartemen maupun rumah. Ya sistemnya sama, kita punya anak 5, ajukan pemerintah saya punya anak 5. Ya, 5 tahun lagi dapat apartemen di sana. Misalkan mau apartemen. Kalau mau rumah silakan bagus bangun di daerah sana. Tapi namanya pemberian pemerintah ya harus terima di daerah sana. Nggak boleh minta aku di sini ya. Namanya dari pemerintah itu masih sampai sekarang itu. Kemudian yang sangat perlu dihargai, kebetulan ini hari perempuan ya Bu. Selamat Hari Perempuan Ibu Dina. Di Rusia itu apa namanya? Cuti hamil. Di kita berapa Bu? 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan itu maksimal udah dikontak-kontak sama kantor gitu ya. Kok nggak masuk-masuk gitu ya. Mungkin beberapa masih leler masih sampai 4 bulan. Di Rusia 3 tahun Bu. Wow, 3 tahun? Wah. Jadi negara komunis yang teman-teman bilang 3 tahun itu memuliakan perempuan Ibu. Maksudnya apa 3 tahun? Jadi sebelum masa HPL, 1 bulan, 2 bulan itu sudah boleh cuti dulu. 1,5 tahun itu perempuan-perempuan itu yang kerja akan mendapatkan gaji pokok dia selama 1,5 tahun itu. Yang tidak bekerja akan mendapatkan subsidi sesuai dengan standar hidup di kota masing-masing. Nggak kerja pun dikasih. Ketika 1,5 tahun keduanya, misalkan masih mau sampai 3 tahun, pemerintah akan ya misalkan cukup untuk beli pampers saja lah. Gitu, nggak banyak tapi masih boleh. Silahkan sampai usia 3 tahun. Misalkan 3 tahun, punya anak lagi ya tinggal diperpanjang lagi. Nah, selama 1,5 tahun ini ya dapat gaji pokok, kemudian dapat tunjangan untuk anaknya tadi, begitu. Perempuan dikasihkan cuti 3 tahun yang tidak ada di negara lain. Saya udah kerja di Eropa pun nggak ada Bu. Sampai 1,5 tahun, kemudian boleh perpanjang sampai 3 tahun. Apa itu nggak dimuliakan gitu Bu ya? Jadi pendidikan anak benar-benar bisa maksimal ya, karena ibunya benar-benar bisa menjaga anaknya nggak perlu dititipkan ke pembantu atau ke penitipan anak gitu kan, sampai umur 1,5 tahun berarti kan? Iya, bagi mungkin yang ibu-ibu yang senang di rumah tangga, tapi kalau wanita karir namanya orang kan beda-beda ya. Kalau wanita karir mungkin setelah 1,5 tahun paling rata-rata tuh. Jadi paling enggak orang-orang ambil 1,5 tahun. Nanti karena 1,5 tahun itu biasanya sudah merangkang ya Bu ya, sudah gitu. Bisa dititipkan ada tempat penitipan Bu dan gratis. Wah, keren. Jadi karena tadi kan saya sampaikan setelah 1,5 tahun kan ibaratnya tidak mendapatkan apa-apa ya, tapi pemerintah masih mengizinkan. Ketika nanti setelah 3 tahun perempuan itu mau balik ke kantor dan tidak harus pegawai negeri loh Bu, kerja di restoran pun, di toko pun, waiters pun boleh. Dan dia kembali ke kantor, bosnya harus ngasih tempat kerjaan, nggak boleh. Kalau enggak nanti kena penalti atau kena hukuman dari pemerintah. Jadi masih boleh. Dan tadi apakahnya pendidikannya terjamin ya? Ketika usia 2 tahun itu sudah ditelepon sama administrasi pendidikan kecamatan Ibu. Anaknya sudah masuk TK enggak? PAUD enggak? Gitu Bu. Saya dulu ditelepon kayak gitu. Usia 2 tahun udah mau masuk daftar belum? Tidak usah dulu. Kamu juga di luar, saya masih kuliah jadi santai bisa. Jadi telepon mau antri enggak Mbak daftar gitu. Dan gratis Ibu, tidak ada pendaftaran itu tidak ada, kecuali memang orang-orang yang berada mau kuliah yang internasional ya, supaya itu udah beda. Tapi kalau sekolah negeri pemerintah semua diberikan, begitu. Wah seru banget tadi tuh ya ceritanya, saya baru tahu ini tentang ya kondisi kaum perempuan di sana ternyata bisa cuti hamil sampai lama gitu ya, terus anak-anak juga bisa dititipkan dengan gratis gitu. Nah jadi Mas Albert sekarang ini tegasnya gimana? Sistem ekonomi politiknya Rusia itu kayak apa sebenarnya? Baik, kalau ditanya sistem ekonomi politik ya Ibu ya, karena sebelumnya berapa itu ya, kurang lebih hampir 80 tahun, 70 tahun dia ekonominya komunis, jadi itu masih, kata komunisnya memang sudah dihapus. Cuma penerapannya masih ada ya, tadi saya jelaskan. Jadi kalau tidak salah sosialis demokratis Bu, jadi sudah demokratis ya, secara mungkin politiknya demokratis, sosialis dalam arti penerapan
apa namanya, ekonominya seperti itu. Maksudnya adalah pemerintah mengontrol sekali warganya dalam hal bidang ekonomi. Misalkan tadi sudah ada jelas kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudian apa namanya, politik. Nah, ketika berbicara politik itu tadi sudah jelaskan ada beberapa jenis wilayah di dalam negeri Rusia ya, dibagi menjadi beberapa nama provinsi, misalnya republik sama otonom itu mempunyai apa namanya, kebebasan mengatur dalam negeri sendiri secara ekonomi, budaya, tapi tidak untuk politik. Itu aja. Jadi mereka masih mengatur itu, dan ketika demokratisnya ya itu ada pemilunya masing-masing tiap 5 tahun ya. Walaupun faktanya mungkin pemilunya kalau kita di sana ya itu tergantung Kremlin gitu ya. Siapa yang bisa di sana tergantung Kremlin, tapi sebisa mungkin untuk wilayah-wilayah yang republik otonom itu Kremlin tidak akan ikut campur ketika ada orang calon yang bagus di sana, Bu Dina. Oke. Misalkan ya, Chechnya gitu ya. Kalau di sana ada orang yang bagus, Kremlin tidak akan mengirimkan orang pusat. Cukup dia terus gitu. Tapi kalau tidak ada, ditunggu tidak ada, dipasang baik, kemudian jelek, nanti akan dikirim orang pusat, dan itu sering terjadi seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya mungkin. Oke. Nah, oke, berarti kita pindah ke masalah Chechnya nih. Mas Albert, kalau kita baca-baca tuh dulu saya tuh langganan majalah Sabili, Mas Albert. Sama kali ya. Iya. Jadi dulu tuh pokoknya benar-benar jihad gitu ya orang-orang Chechnya tuh, gitu kan. Lah kok sekarang tiba-tiba malah membela Rusia gitu. Coba transformasinya terjadinya dengan cara apa itu, Mas Ande? Saya ingat betul ketika saya masih SD mungkin ya, ikut-ikut di kajian waktu kecil itu sering kan para apa namanya suhada Chechnya gitu. Saya ngerti di daerah mana sih Chechnya gitu kan ya Bu ya. Waktu saya kecil terkagum oleh teman-teman konservatif kan begitu. Nah sejarahnya bagaimana kok sering kita melihat loh kenapa ini Chechnya kok mendukung mati-matian gitu ya. Nah, jadi begini. Chechnya itu kan di daerah pegunungan Kaukasus ya, di sana apa ada sekitar kalau nggak salah 9 provinsi, nanti termasuk suku Kaukasus itu kalau berbicara sejarah dia suku paling tua sebenarnya. Nah di sana ada provinsinya mayoritas Muslim, sebagian Ortodoks ya, tapi mayoritas Muslim karena dia berdekatan dengan Turki Utsmani kan. Sukunya Kaukasus, orangnya ya kalau mungkin orang Indonesia kita bilang kan Arab tapi kok putih gitu ya. Jadi beda, sedikit Arab, hidupnya mancung, bahasanya tidak mirip Rusia, tidak mirip Turki, tapi ya ada beberapa penyerapan dalam bahasa Arab. Nah, setelah Uni Soviet apa namanya hancur ya tahun 1991, kemudian setelah itu ada Boris Yeltsin ya Bu ya. Nah, kalau nggak salah tahun 90 sampai tahun 98 itu kan gencar sekali para milisi jihadis Chechnya gitu ya, mungkin di tabloid Sabili dan lain sebagainya gitu ya, muncul banyak banget. Nah, kemudian tahun 99, Yeltsin itu sudah selesai 2 kali periodenya, 4 tahun gitu nggak salah. Kemudian dia sudah tidak mau melanjutkan itu, dan itu setelah bertanya kenapa kok dia nggak mau melanjutkan gitu loh, periode 3 kali misalkan gitu kan. Dia sendiri konferensi sendiri di dalam televisi nasional bahwa saya sudah selesai, saya sudah tua, dan dia waktu itu speech memberikan kepada Vladimir Putin itu. Di Putin di usia 42-43. Saya berikan sekarang PLT sampai pemilu tahun depan kepada pemimpin KGB. Namanya Vladimir Putin. Dia muncul suat orang baru. Yang juga menjadi pertanyaan saya, orang-orangnya, politik senior kemana? Gitu. Ketika Yeltsin mau ngajukan Putin kok semua pada diam. Kan? Di Indonesia nggak mungkin banget orang perlu tahun maju. Nah politik seniornya apa ya diam gitu. Maju. Nah, tugas pertama Putin, salah satunya adalah dia ke Chechnya Bu. Tahun 98 itu masih perang di Chechnya. Ya. Antara separatis ya yang mau mendirikan negara sendiri sama yang mungkin pro sama Rusia. Mulailah di situ sejarah kenapa pemimpin Chechnya itu akan cinta mati sama Putin. Ya. Jadi dia datang ke sebuah ya sama pemimpin yang pro Rusia gitu, sudah disambut ala presiden datang lah. Disiapkan minuman, pesta, ya minuman gitu. Dia mengangkat sebuah apa ya gelas berisi wine gitu. Dia bilang kalau teman-teman jihadis itu apa yang di sana itu saya tidak akan meminum ini sebelum tanah Chechnya ini damai. Itu kalimat pertama yang dibaca Putin dan saya membuat saya kagum sebagai seorang politik
Pintar juga ini Mas Bro-nya ini kan kalimatnya. Saya tidak akan memilih kalau tanah ini belum damai gitu kan, itu keren Bu. Nah, kebetulan operasi dilakukan Putin berhasil di Chechnya Bu. Separatis hilang tahun 99. Hilang, tumpas, muncullah negara Republik Chechnya ya. Dengan presiden pertama, Ahmad Kadyrov. Bapaknya si Ramzan Kadyrov. Dia presiden pertama di Chechnya. Yang angkat ya Vladimir Putin. Itu hubungan pertama secara historis. Kenapa kalau ditanya Chechnya kok mendukung mati-matian si Putin misalkan gitu ya. Satu itu. Kemudian tahun 2004 karena pada waktu tahun itu 9 itu si Ramzan ini memang kalau teman-teman tahu orang Chechnya itu kan suka gulat ya Bu. Mereka masih senang banget latihan untuk bodybuilding lah misalkan gitu ya. Si Ramzan itu ya anak gaul, anak preman lah. Dia menjadi bodyguard bapaknya. Tahun 2004 bapaknya kena serangan teroris Bu. Separatis, meninggal. Nah, otomatis itu kan negara muslim. Nah, yang menjadi pemimpin walaupun itu bukan sultan, bukan raja ya, adalah tahtanya, warisnya. Kemudian Ramzan itu kan anak paling tua. Bukan paling tua, dia paling memang punya power di sana. Ditunggulah sampai usia 33. Saya nggak tahu kenapa kok angkanya 33 kok ganjil gitu ya. Jadi selama 2004, beberapa tahun dia ditunggu sampai usia 33, disepakati dia menjadi presiden Chechnya. Nah, dari situlah ketika ditanya kenapa kok Chechnya itu sangat mendukung Kremlin gitu ya, Moskow misalkan. Kalau saya boleh bilang bahwa Ramzan Kadyrov ini dia adalah tamengnya Vladimir Putin Kremlin, Bu. Maksudnya apa? Dia yang sangat solid sekali. Kalau teman-teman lihat, setiap ulang tahun Putin, itu pasukan Chechnya ya kayak kemarin yang video itu, Bu. Dia akan kumpul di alun-alun lah, bilang alun-alun di Chechnya, dia akan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, selamat ulang tahun Vladimir Putin, Bu. Itu setiap ulang tahunnya Putin. Kalau nggak percaya silakan cek tadi, itu pasti ada. Setiap ulang tahun begitu, dikumpulkan semua takbir dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman juga lihat, pas waktu serangan di Suriah misalkan, itu ada sebuah ancaman dari teroris di Suriah ya, akan mengirimkan Sukhoi dan lain sebagainya ke Rusia, ke Kremlin gitu. Yang jawab pertama kali pasti Ramzan Kadyrov. Dia akan langsung jawab di media online. Misalnya dia memang kalau ngomong apa adanya, kamu jangan berani-berani kayak gitu. Kalau saya diperintahkan sekarang, saya akan datang ke tempat kamu menghabisi kamu semua gitu. Seperti itu. Jadi tapi dia selalu patuh pada perintah Kremlin, dalam hal ini Putin. Jadi dia selalu menjawab Amerika. Misalkan Amerika pada sanksi tahun berapa itu, pas 2014 itu, dia juga menjawab sama. Sampai dia akhirnya diblokir. Jadi bukan hanya beritanya, dia diblokir di Instagram, Bu. Di sosial media barat dia diblokir. Dia juga bilang, saya diblokir gitu. Karena dia terlalu spoke up. Dan menurut pandangan saya, si Ramzan Kadyrov ini, presidennya ini, dia adalah seorang pemimpin yang punya nasionalis paling tinggi di luar suku Slavik. Jadi bahasa apa yang disampaikan, dia selalu, kita adalah warga negara Rusia. Gitu. Kita bagian dari Rusia. Gitu. Ketika ditanya, kok dia ngirim? Kok siap ke ke Ukraina gitu? Ya siap, dia kan bagian dari wilayah Rusia. Gitu. Apalagi mereka sejarah bahwa bapaknya yang akan jadi presiden juga Putin. Dia yang akan jadi Putin. Dia selesai 2 kali juga lapor ke Kremlin. Saya udah selesai 2 kali, kalau ditanya waktu itu, tahun lupa saya, 2016-an, dia udah 2 kali periode. Kemudian ditanya apakah melanjutkan presiden, dia juga bilang, Pak Ramzan ini, saya terserah pusat. Kalau Vladimir Putin nanti menyampaikan lanjut, saya lanjut. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Dia laporan, saya udah selesai periode kedua saya, Pak Putin misalkan, ya Putin melihat semua masih bagus, lanjutkan periode selanjutnya. Udah, seperti itu. Jadi di Rusia politiknya seperti itu, Bu. Ketika masih bagus, dan dia masih Kremlin banget tentunya. Tapi walaupun dia Kremlin nggak bagus, tetap dilepas. Misalkan ada kasus korupsi banyak, bangunan nggak selesai, itu ya. Nah, jadi seperti itu ketika melihat sejarah Chechnya. Bahkan ya, ketika melihat kenapa Chechnya seperti itu, sering terjadi orang-orang Chechnya itu ketika dia bekerja di Moskow menggunakan slogan-slogannya Chechnya, dan dia bertindak kasar di Moskow. Itu Ramzan Kadyrov cukup bikin video, Bu, kepada saudara ini. Kamu datang kembali ke Chechnya sekarang, atau saya cari kamu. Besoknya dia udah sampai Chechnya. Dan dihukum 6 bulan gerakan sosial. Melakukan aksi sosial. Jadi sering orang-orang Chechnya itu melakukan
slogan-slogan Cechnya di Moskow atau di kota lain menggunakan itu, intinya melakukan ketitipan keamanan sosial lah gitulah. Cukup dijawab gitu, datang Bu, saya nyari atau kamu datang sendiri ke saya tunggu. Pulang mereka. Itu. Nah, ini Mas Albert, apakah di Chechnya ini muncul friksi atau bagaimana? Karena kan kita tahu ada orang-orang Chechnya yang bergabung sama ISIS kan? Iya. Nah, itu mereka itu apa dan bagaimana itu sebenarnya kondisi di dalam Republik Chechnya ini? Oke, sebenarnya kalau berbicara yang bergabung itu hampir di semua negara, bahkan Indonesia ada gitu ya. Di sana mau juga ada Bu. Ketika berbicara di Chechnya itu 99% Muslim gitu ya, 1 juta orang lah Muslim. Tapi tidak setuju dengan Ramzan Kadyrov atau tidak setuju dengan Vladimir Putin misalkan. Nah, mereka gabung ke sana. Pun begitu dengan yang Ibu Dina tulis, siapa sih separatis di Ukraina Selatan ini ya, di daerah Donbas ini siapa? Sebagian juga dari Chechnya misalkan. Nah, sampai kenapa mengirim ke sana? Kenapa kok mereka semangat sekali? Karena si Ramzan Kadyrov itu ikut bertanggung jawab ketika ada orang saya di sana. Seperti satu, kamu memalukan tanah leluhur kita. Jadi si Ramzan itu mau bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang warganya gitu loh, yang gabung ke Suriah misalkan, yang sekarang separatis di sana. Gitu. Bahkan timbul asumsi misalkan, kalau ini hanya disetujui ya gitu ya sama Putin gitu ya, untuk berangkat ke sana gitu, itu udah hancur Bu gitu misalkan. Karena orang-orang sana militernya itu keras gitu. Sebentar. Yang Mas Albert bilang separatis di sana tuh maksudnya gimana? Kan ini situasinya ada di Donetsk dan Lugansk itu kan kebanyakan adalah etnis Rusia gitu kan, dan mereka mengalami represi dari Kiev dan kemudian mereka mendeklarasikan negara gitu kan, Republik Donetsk dan Republik Luhansk gitu. Berarti yang tadi Mas Albert bilang orang-orang di timur itu ada orang Chechnya-nya, maksudnya kayak gitu? Oh, yang gimana? Yang separatisnya itu? Separatisnya itu maksudnya? Coba dijelaskan. Persepsinya kayaknya agak-agak beda nih. Gimana? Kenapa kok tadi nyinggung Suriah ya? Kenapa kok Suriah ada yang sana, kemudian ada yang jatuh, ada yang juga di di Ukraina Selatan ya, di daerah Donbas ya, Donetsk dan Lugansk. Timur. Ukraina Timur kan? Timur ya, kalau dari Suriah Selatan, oke, timur ya. Di daerah Donbas itu yang nasional separatisnya itu ada beberapa bagian datang dari itunya Bu, daerah wilayah Chechnya juga, dari Kaukasus lah. Kalau orang saya punya Kafkas. Jadi orang-orang yang anti dengan pemerintah Rusia, anti dengan pemerintahnya Ramzan Kadyrov, dia tetap akan lari gitu loh Bu. Iya. Jadi maksudnya separatis itu separatis dari pihak sana Rusia dan Chechnya ini. Iya, gitu. Mereka intinya kan kalau Ibu benar juga tahu di Donbas ini kan udah 8 tahun semenjak 2014 gitu kan. Iya, betul. Mereka sudah berkuasa di sana, mengganggu etnis Rusia kebetulan kan di Eropa Timur, di Ukraina Timur kan gitu. Nah, makanya kemarin setelah beberapa hari demilitarisasi lah istilahnya gitu ya. Bukan invasi ya, karena memang tidak ada kata invasi dari pemerintah Rusia, dan saya tidak sepakat itu karena itu demo dari barat gitu Bu ya. Itu Chechnya langsung mengumpulkan dan mereka siap gitu, dan perintahnya adalah jangan sampai keluar dari orang sipil begitu kan. Walaupun yang keluar di media Indonesia, dari ribuan yang meninggal, ini data dari mana? Harusnya kan di-compare media ini berapa, media ini gitu. Berarti gini, saya konfirmasi lagi. Berarti kan yang menurut yang informasi yang dari Mas Albert ini, berarti milisi-milisi yang melakukan kekerasan, melakukan kejahatan kemanusiaan, penyerangan ke warga sipil di Ukraina Timur ini, ya, itu antara lain adalah orang-orang yang separatis dari Chechnya gitu ya. Jadi mereka yang ada. Gitu. Oke, jadi bukan hanya orang-orang Ukraina yang tergabung dengan Azov Batalion itu, bukan cuma itu. Iya, kan? Bukan cuma itu. Memang di setiap wilayah kan ada yang separatis ya. Memang dari dulu itu masih ada sisa-sisanya kan. Bahkan masih sering terjadi pengeboman di Rusia ya. Sebelum tahun 2014 lah misalkan. Itu ada yang ke sana. Makanya tanggung jawab moral sendiri. Itu ada orang-orang dari saya gitu loh.
Oke, ya, ya. Oh ya, jadi artinya uh, siapa Ramzan Kadyrov ini apa mengirimkan bantuan atau pasukan ya, bantuan pasukan kepada Moskow itu dengan tujuan karena oh iya di sana tuh yang bikin onar tuh juga teman-teman aku juga ini gitu ya, maksudnya Iya, salah saudara satunya itu. sebangsanya gitu ya. Ya, di luar memang saya sampaikan di awal tadi bahwa si Ramzan Kadyrov itu dia punya nasionalisme tinggi terhadap Rusia. Ya di luar memang dia pengen terus sampai usia senja ya, itu jelas lah. Ketika orang ada di politik dipercaya ya akan terus. Tapi memang dia nasionalis tinggi, dia tidak ingin keluar dari Federasi Rusia begitu itu. Oke, iya iya. Baik baik. Ada lagi nggak yang mau dijelaskan Mas Albert tentang Chechnya ini? Kalau masalah ini gimana? Mas Albert tahu nggak? Kalau saya nih pernah diwawancara juga sama media, saya bilang bahwa mayoritas di Chechnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada yang memang terpengaruh oleh ajaran-ajaran garis keras. Makanya mereka akhirnya bergabung sama ISIS gitu. Jadi memang ada upaya penyebaran salafisme, wahabisme gitu di Chechnya. Nah itu betul nggak itu? Seperti itu. Ada Ibu, ada. Jadi kalau bisa dibilang di daerah Kaukasus, Kafkas itu Chechnya juga itu adalah Ahlus Sunnah. Mereka kalau nggak salah, saya mau dikritik, mereka adalah Hambali Ibu. Jadi kalau kita kan Syafi'i konon ya, kita Syafi'i di daerah Asia Tenggara, Syafi'i mereka Hambali. Nah ketika ada aliran-aliran yang apa namanya lebih keras lah misalkan gitu ya, itu iya ada mereka ada, tapi sangat kecil. Dan yang mereka tadi yang masih tunduk ya tetap di sana, yang nggak suka ya ikut tadi mungkin melakukan serangan atau mungkin keluar dari daerah itu. Itu iya. Nah kemudian ini nih terkait masalah Suriah nih, tadi kan juga Mas Abel juga udah bilang bahwa ternyata Kadyrov juga bersuara nih soal Suriah ya. Banget itu Bu, ya bersuara banget, saya ingat betul itu. Iya, iya. Nah menurut Mas Albert keputusan Putin untuk terlibat ya atau membantu Suriah dalam melawan ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya itu motivasinya apakah memperluas power gitu kan, ingin punya pengaruh besar di Timur Tengah, atau ada alasan-alasan ideologis. Misalnya saya pernah baca juga Putin ya alasannya supaya terorisme yang di Suriah nggak menyebar sampai ke Rusia misalnya, salah satu alasannya. Oke, baik Ibu Dina. Saya mohon izin kalau salah dikoreksi ya Bu ya. Satu, Rusia tidak pernah menyebarkan hegemoni ke negara lain Bu, kecuali di bekas wilayahnya ya. Mohon saya dikoreksi ya. Tidak seperti AS dan yang lain lah. Rusia di sana selalu pasti dimintai bantuan, satu. Itu. Yang kedua adalah Suriah presidensi Assad ya, ya itu kan memang minta berteman baik dengan Putin ya. Ketika hegemoni enggak, karena tidak ada Rusia tidak menyebarkan paham-pahamnya ke sana. Bekerja sama iya. Nah, ketika ada temannya bisa sama dan ada kontrak kerjasamanya itu membantu iya mengirimkan. Kedua, ketika teroris itu tidak masuk di Rusia, Islam tidak pernah dianggap sebagai terorisme. Ya, jadi setiap misalkan ya di Rusia itu setiap ada hari raya Islam itu Putin selalu mengucapkan ya, baik itu Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha itu selalu mengucapkan live ya kepada ini karena Islam bukan ancaman di Rusia. Kalau ada teroris, ya pasti ada gitu kan. Karena ada memang segelintir orang yang tadi paham-paham yang berbeda itu tidak ingin masuk di sana. Sejauh tidak banyak teroris yang masuk ke Rusia ya Bu ya, karena memang sangat ketat sekali ketika ada kumpulan-kumpulan religi yang sangat menyimpang itu akan cepat sekali gitu ya. Gitu. Nah, tujuan Rusia membantu mengirimkan militer ke sana satu ya Suriah sebagai negara sahabat. Sebagai negara sahabat jelas Rusia akan membantu mati-matian gitu di sana. Kayak tadi Bu Dina bilang sudah 80% dikuasai ISIS, tinggal Damaskus gitu. Kalau Rusia nggak datang ya sudah gitu kan. Kalau kita lihat video-video yang sering dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan di Indonesia, ketika militer Rusia datang ke sana kan warga Rusia senang. Warga Suriah. Ya, mungkin yang lebih tahu. Enggak, ya maksudnya kan, ketika tadi militer Rusia ya. Tadi Mas Albert warga Rusia seneng gitu, warga Suriah. Warga Suriah ketika militer Rusia, intinya militer Rusia datang ke Suriah, itu warganya seneng banget.
Ya, banyak menyambut gitu ya. Banyak menyambut gitu. Karena merasa sudah dibantu kan. Mereka juga sangat ketakutan bertahun-tahun di bawah ini ya, di bawah cengkraman kelompok-kelompok teror ini. Akhirnya ketika datanglah yang militer Rusia untuk membantu melawan, ya mereka tentu saja menyambut dengan sukacita ya. Cuma saya juga video itu nggak keluar banyak di Indonesia, Ibu. Ya emang enggak, tapi ya betul. Tapi saya nonton video-videonya karena kan saya memang mempelajari masalah ini ya tentang Suriah. Itu. Jadi memang Rusia selalu kosong ketika ada negara sahabat, ya kan? Negara sahabat itu minta bantuan ya kita bantu semaksimal mungkin. Di luar mungkin faktor biar ini nggak masuk ke Rusia gitu, iya mungkin. Tapi di Rusia Islam bukan sebuah ancaman teroris gitu ya. Selalu seperti itu. Oke, nah sekarang satu lagi nih pertanyaan dari saya. Saya baca di media sebagian rakyat Rusia itu berdemonstrasi menentang keputusan Putin melakukan operasi militer di Ukraina. Nah itu seperti apa ini sebenarnya, Mas Abe? Jadi begini, ketika ada sebagian militer saya rasa ya sama. Tidak semua warga negara itu kan pro sama presidennya sama pemerintahnya ya. Di negara kita aja lah kita bisa hitung berapa persen sih, sangat besar sekali yang tidak pun di Rusia tidak mendukung satu karena mereka tidak mau kekerasan ada yang meninggal gitu. Alasannya itu kemanusiaan, mereka tidak mau melihat itu. Stop peperangan, tidak ada ngapain sih ke sana misalkan. Itu buat orang-orang yang sebenarnya lebih kemanusiaan. Kemudian ketika mungkin ada informasi orang yang demonstrasi ditangkapi begitu Bu ya. Ditangkapi sama pemerintah, iya. Karena memang di Rusia ada undang-undang Ibu. Ketika demonstrasi, melakukan unjuk rasa di depan umum, itu satu harus berizin begitu kan. Sama lah kayak di Indonesia sebenarnya gitu kan. Cuma kita nggak ditangkapi Bu ya. Kalau nggak salah di Indonesia juga ada undang-undang ketika mengumpulkan massa di atas 50 orang harus izin ke polisi setempat begitu kan. Nanti kalau nggak izin juga jadi masalah, jadi presiden buruk buat ya. Di sana seperti itu ditangkapi. Apalagi itu unjuk rasa terkait keputusan pemerintah begitu kan. Yang jadi perlu dipelajari di Indonesia itu adalah politikus Rusia ketika ada keputusan luar negeri mereka satu suara Ibu. Walaupun itu oposisi ya misalkan Partai Komunis, Partai LDPR yang memang oposisinya si partainya generasi itu ketika ada kebijakan kayak gini mereka satu suara. Kenapa lama nggak dilakukan dari dulu gitu. Tapi kebijakan dalam negeri mereka bisa bertarung, misalkan ya. Keputusan apa, mereka bisa berdebat. Tapi untuk keputusan luar negeri, apalagi terhadap Amerika, mereka satu suara. Ya. Kecuali Navalny loh misalnya ya, sekarang lagi di penjara ya. Yang oposisi yang memang itu. Jadi kebijakan masyarakatnya yang memang demonstrasi sampai sekarang masih ada. Satu, itu mereka nggak suka dengan kekerasan. Itu satu. Kedua mungkin, tidak pengen nanti ketika ekonomi sekarang kan mulai ya rubel jatuh 70% ya. Embargo kan berbagai macam embargo diberlakukan saat ini. Tapi kan kalau kita dilihat Rusia itu kan negara mandiri, mereka sumber daya sendiri, energi pangan sendiri. Jelas angka mata uangnya jatuh 70% saya cek per hari ini ya. Itu sangat tinggi. Tapi ketika tahun 2014 Crimea itu sama kan di sana itu turun sekitar 61%. Saya di sana hidup dan fine-fine aja Ibu. Maksudnya apa? Masih ada bahan pangan. Ya kan? Orang masih bisa beraktifan. Iya, rubel jatuh terhadap dolar. Iya, berpengaruh. Jelas gitu ya. Terutama bagi pengusaha kaya kan. Tapi untuk negara rakyat biasa kan, ya ongkos transport naik dikit. Iya, roti dan lain sebagainya naik. Iya, tapi masih bisa. Sekarang mungkin sanksinya lebih banyak ya. Karena semua perusahaan barat menutup kan. McD, Coca-Cola ya nggak apa harus jadi negara. Tidak ada junk food, tidak ada. Ada joke gini Mas Abe, ada joke gini ya. McD, Coca-Cola tutup di Rusia dan sebentar lagi nanti orang Rusia jadi orang-orang yang paling sehat sedunia katanya. Ya, gitu. Positifnya kan kayak gitu ya. Jadi ditutup gitu. Saya berpikir sudah dilakukan ya seperti itu ya sudah. Pasti Kremlin sudah memikirkan matang-matang. Ketika istri saya juga ini mau Putin itu tidak pemimpin yang tahun kemarin gitu ya. Dia pasti udah mikirin matang-matang risknya seperti ini gitu loh. Kalau kita mungkin Budia juga tahu bahwa pasokan sekitar 70% gas Eropa kan dari Rusia gitu kan. Sekarang harganya udah naik 2 kali lipat juga gitu kan. Ibaratnya ya gas ditutup musim dingin ya Eropa mau
Kita mungkin nggak tahu tentang gas itu untuk apa gitu, untuk masak aja gitu kan Ibu. Tapi kan di musim dingin itu kan sangat bayang itu dingin banget tanpa ya. gas silahkan 3 bulan 4 bulan gitu Bu ya. Itu mungkin ya. Nah, ini jadi panjang ini Bu. Satu lagi terakhir deh Mas Albert. Kita sebut-sebut Putin tadi, salah satu yang dikritik oleh dunia luar, ya ketika kalau baca media barat nih, kalau yang mendeskripsikan Putin gitu, itu sering disebut-sebut Putin itu didukung oleh oligarki katanya. Nah, itu betul nggak ekonominya Rusia itu dikuasai oleh oligarki? Oke, itu yang sangat menarik ya, ketika Putin didukung sama oligarki. Tidak menutup fakta di negara apapun pemimpin pasti ada oligarki di belakangnya begitu kan. Satu itu. Kemudian Putin tadi sudah saya sampaikan dia mulai naik takhta jadi PLT tahun 98-99 ya. Bisa dihitung sampai sekarang tahun 2022 dan masih akan berlangsung. Selalu ditanya apakah dia masih akan lanjut lagi di 2024 atau 2026 ya. Dia selalu menjawab politis. Ya belum tentu saya sesehat itu gitu misalkan. Didukung oligarki kah misalkan? Pasti ya. Tanpa didukung oligarki enggak. Jadi ada lingkungan oligarki iya. Kemudian tidak dipungkiri, Rusia itu naik kan di usia Putin gitu ya, di eranya Putin gitu ya. Rusia gede kali kan di eranya Putin. Ketika sudah hancur oleh si Gorbachev, ada Yeltsin, itu belum, masih kecil kan tahun 90-an itu kan. Putin masuk kan sangat tinggi sekali. Ekonominya maksudnya ya? Ekonominya, kemudian posisi daya tawarnya dengan Amerika kan sangat tinggi gitu kan ya. Sama negara barat. Maksudnya adalah itu. Didukung iya. Oligarki kan di belakang iya, tapi oligarki di belakang itu kan semua kalau boleh dibilang semua dalam kuasa Putin. Iya, itu. Tapi ketika sebuah negara ini dikoreksi ya, dosen kuantas saya dipimpin oleh presiden yang cuma satu periode terus ganti, pasti akan ada masalah chaos politik di negara tersebut. Misalkan ya. Tapi saya tidak mendukung bahwa presiden yang lama itu bagus juga tidak. Ketika presiden itu berganti rezimnya setiap 4-5 tahun sekali, pasti ada chaos politik di negara tersebut. Ukraina itu sudah 5 kali, cuma satu periode terus. Ya karena tadi ada chaos. Kemudian Amerika kan juga ganti 5 tahun kemarin Trump, ini 5 tahun, itu nggak tahu nanti ganti siapa lagi gitu. Pasti akan ada politik di dalam negeri. Dan bahkan kalau nggak salah, hanya Trump yang tidak pernah bersengketa dengan Putin, begitu ya. Mohon dikoreksi Bu ya. Maksudnya begitu. Itu Bu, jadi iya oligarki di Rusia mendukung penuh Putin di belakangnya. Mungkin gini ya, tadi yang saya tangkap dari Mas Albert, iya ada oligarki, tapi oligarkinya tidak menyetir Putin gitu ya. Enggak, terbalik Bu. Nah ya, jadi kan biasanya tuh, iya ini disetir sama oligarki gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Enggak. Di Rusia malah oligarki yang megang Putin. Semua oligarki di Rusia, kalau kita runut ya, itu pasti punya hubungan sama Kremlin. Tapi Putin tidak disetir. Justru Putin yang menyetir mereka. Gitu. Itu. Jadi kalau di Rusia mungkin media-medianya kan demo ditangkapin, kemudian media yang spok juga pernah tahun 2012-13 itu ada ditutup juga karena satu dia menyinggung tentang Putin Bu. Jadi di Rusia itu kalau boleh dibilang media boleh menyinggung apapun selain Putin Bu. Misalkan korupsi menterinya ini, menteri luar negerinya, dia punya gini-gini, enggak apa-apa. Silakan diteruskan oposisi itu. Tapi sekali-kali ada media yang menyinggung tentang Putin, sudah, pasti akan ditutup dalam hitungan waktu gitu loh. Nah, menurut Mas Albert, kalau pakai standar demokrasi itu kan, loh ini kok kayak diktator gitu yang nggak boleh dikritik gitu. Menurut pandangan Mas Albert gimana tuh kalau kayak gitu? Oke, diktator itu kan tidak boleh. Nggak, soalnya gini, kita akan membandingkan nih di Indonesia betapa Pak Jokowi gitu ya. Kan orang-orang tuh kayak nggak ada hormat sama sekali gitu Bu ya. Nah iya gitu ya, seolah bebas katanya, tapi dengan alasan lah kan demokrasi gitu ya. Nah itu Bu, di negara kita itu kan demokrasi kebablasan ya. Padahal presiden itu kan punya imunitas ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Dia boleh dikritik, asalkan kritik memang wajar misalkan gitu ya. Tapi kalau di Rusia apakah anti kritik? Enggak. Orang Rusia itu boleh disurvei. Kenapa nggak suka Putin? Mau yang lain, Bu. Orang Rusia nggak akan bilang Putin itu jelek. Enggak. Pasti jawabannya adalah kita mau yang lain. Udah itu.
Udah bosen gitu. Jadi cuma masalahnya yang lain belum ada yang bagus gitu loh Bu. Belum sekuat sama Putin. Jadi kalau survei semuanya apakah Putin korupsi dan lain sebagainya, enggak, pasti kita mau yang lain. Jangan dia teruslah gitu. Kasihan dia udah 70 lebih gitu misalkan kan. Jadi cuma kita bosan mau yang lain. Jangan sampai kalau istilahnya orang oposisi Rusia adalah SAR baru Rusia gitu. SAR bentuk yang lain. SAR. Oke. SAR itu kaisar lah, SAR gitu. Jadi orang nggak suka Putin di Rusia itu karena kita mau yang lain, bukan karena dia korupsinya banyak dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di eranya Putin mau nggak mau diakui Rusia jadi lebih kuat, ekonominya bagus, itu iya. Oke, ya. Ada lagi penutup yang ingin disampaikan, Mas Albert? Closing statement. Penutupnya apa ya? Buat orang Indonesia gimana nih sebaiknya? Apakah harus mendukung Rusia gitu kan? Padahal kan kita orang Indonesia nih gitu kan? Kalau saya lihat-lihat di Indonesia itu memang kalau di netizen ya ada beberapa dosen netizen Indonesia mendukung Putin begitu kan Bu? Pemudanya Putin PP gitu misalkan ya mendukung itu karena ada yang juga mendukung bahwa habis apa namanya kalau yang nggak suka Amerika terus kan gitu habis ini setelah Ukraina itu sekarang FIFA juga karena kan ada apa namanya standar ganda Ibu ya, ketika itu kok nggak diapa-apain Rusia gini bolanya kok kata konon nggak boleh masuk ke olahraga tapi kok Ukraina semua udah ditutup semua nggak boleh ikut gitu kan. Makanya ada yang di Indonesia juga habis ini Putin mohon masuk ke FIFA juga sekalian menurunkan misalkan begitu gitu ya. Pesan saya adalah tidak perlu mendukung siapa-siapa ya karena kita adalah negara Indonesia ya. Dalam arti ketika teman-teman khususnya di netizen ya karena ini nanti akan tayang di YouTube bahwa banyaklah membaca literatur satu itu dan jangan literatur dari Barat saja gitu ya. Ketika teman-teman lihat media Barat apa namanya cross-check juga ke media sebelah kiri misalkan gitu ya. Misalkan nggak tahu bahasa Rusia ada Russian Today itu yang bahasa Inggris juga gitu kan. Russian Today kemudian ada RBTH dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga media-media mungkin dari Cina yang bisa bahasa Cina itu akan beda. Sedangkan media view-nya adalah dari Barat gitu ya Bu ya. Nah, saya tidak mendukung kekerasan apapun perang, tapi ketika melihat apa yang terjadi di Ukraina ini, apa yang juga Bu Dina sudah sering sampaikan ke teman-teman adalah hegemoni Amerika. Kalau teman-teman ada sebuah buku American Empire ya, Amerika ingin membuat kingdomnya sendiri gitu ya. Bisa dibilang dan saya sepakat dengan statementnya Bu Dina bahwa ini medan baru perangnya antara Amerika dan Rusia. Kalau biasanya di Asia Tengah, di Timur Tengah sudah selesai, dia pindahkan ke tanahnya Rusia sendiri. Jadi hampir sama dengan politik zaman Belanda Ibu, ini yang belum saya share juga, ini politik adu domba antara Rusia sama Ukraina saja. Jadi Rusia akan Amerika menonton, sudah. Jadi sengaja di tanahnya Rusia, di tanahnya Imperium Rusia, supaya negara lain melihat loh, ini loh Putin, ini loh Rusia. Mereka menghancurkan, mereka invasi, membunuh, sengaja dibikin image seperti itu. Walaupun memang sekarang sudah kalau nggak salah oposisi sangat keras menyuarakan kok seperti ini ketika melihat Rusia situasi seperti ini, tapi tidak melihat ketika Amerika dari tahun 90 sampai tahun 2015 berapa invasi yang sudah dilakukan di negara-negara lain begitu ya Bu ya. Tapi tidak pernah melihat itu yang disuarakan oposisi Eropa. Saya lihat sampai Perdana Menteri Irlandia kalau nggak salah Ibu ya sangat keras mengoreksi itu. Pun begitu juga kalau nggak salah Presiden Pakistan juga sama kan berstatement bahwa dia juga belum menyetujui di PBB kan. Standarnya belum ya kan masih kan. Menyatakan abstain yang Imran Khan kan. Ya karena kok seperti ini standarnya gitu loh ya. Ketika Rusia kok semuanya pada itu walaupun Indonesia tidak abstain ya menyetujui ya. Tapi banyak pemimpin yang masih abstain dan bikinlah standar yang sama gitu. Iya. Baik, kalau saya sendiri selama ini menyuarakan ya adalah kita ini ketika menganalisis konflik itu tidak dalam rangka misalnya mau dukung sana dukung sini, kita tetap orang Indonesia ya. Jadi kita menganalisis situasi, kita lihat akarnya di mana gitu ya. Kemudian lihat polanya gitu, lihat aktor-aktornya.
Terus kita cek nih di Indonesia ada nggak? Nah itu kan itu membangun Dan kewaspadaan. mungkin yang perlu gitu dibahas juga, lagi kan? adalah tadi pola ya, pola demilitarisasi Rusia itu selalu sama itu. Nanti mungkin berdebat di tempat lain ya. Pola yang diterapkan sekarang di Ukraina itu sama dengan yang misalkan terakhir adalah tahun 2008-2009 di Georgia. Oh, sebenarnya banyak banget ini yang harus dibahas ya. Iya, polanya nanti, sama. Jadi sesi kedua gitu kali ya. siap, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke, ya insya Allah sekarang kita sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita sambung lagi deh. Kayaknya ngobrol sama Mas Albert ini seru banget ini ya. Dan kita, saya sendiri merasa banyak dapat informasi baru gitu ya. Banyak yang, oh ya baru tahu gitu kan. Makasih banyak nih Mas Albert ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat semuanya yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Sehat selalu Bu Dina. Iya, makasih.